Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari Prodi Biologi Angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum PKDL. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan mencoba praktikum larutan terhadap telur. Bahan-bahannya ada gayung, air, gelas plastik, 3 telur mentah, garam, dan sendok. Masukkan 2 gelas air ke dalam gayung. Lalu masukkan garam dan diaduk hingga garam tidak bisa larut lagi dalam air di gayung ini. Diaduk sampai garam tidak bisa larut lagi seperti ini. Masih ada sisa-sisa garamnya di bawah ini yang mengendap di bawah. Larutan ini disebut larutan 100% air garam. Untuk percobaan A, kita masukkan air sebanyak 3/4 dan gelas tersebut. Masukkan telur. Lihat apa yang terjadi. Telurnya tenggelam. Untuk percobaannya B, dan air garam yang ada di gayung tadi saya pindahkan ke dalam gelas ini agar lebih mudah untuk dipindahkan. Lalu kita masukkan ini ke dalam gelas percobaan B, sama seperti tadi 3/4. Telur, lihat apa yang terjadi. Telurnya mengapung. Untuk yang percobaan C, kita masukkan air larutan garam tadi sebanyak 10 sendok ke dalam sini. Dimasukkan 10 sendok air larutan garam, lalu kita masukkan 30 sendok air sumur tanpa garam. Itu kita masukkan telurnya. Dan dia melayang. Bisa dilihat perbedaannya. Yang percobaan A itu telurnya tenggelam, percobaan B telurnya mengapung, percobaan C telurnya melayang. Pada percobaan yang tadi saya lakukan dihasilkan pada percobaan A, dalam air sumur telur itu tenggelam. Pada percobaan B, pada larutan air garam jenuh itu telur mengapung. Pada percobaan C, pada campuran larutan air garam jenuh dengan air sumur itu telur melayang. Pertanyaan yang pertama, faktor apa yang menyebabkan telur dapat tenggelam, terapung, atau melayang? Itu jawabannya, faktor yang mempengaruhinya itu adalah massa jenis larutan. Semakin tinggi massa jenis larutan, maka semakin sulit telur untuk tenggelam. Pada percobaan ini didapatkan larutan yang massa jenis larutannya tertinggi itu yang pertama larutan garam jenuh. Yang kedua larutan campuran air garam jenuh dengan air sumur. Yang ketiga adalah air sumur atau air murni. Pertanyaan kedua, berapakah konsentrasi garam yang terbentuk pada percobaan C dalam gelas ketiga? Diketahui, jawabannya itu diketahui M1-nya itu sama dengan 100%. V1-nya sama dengan 10 sendok. V2-nya sama dengan 40 sendok.
sendok 100% tambah 30 sendok 0%. Ditanyanya M2. Jawabannya M1 kali V1 berarti M sama dengan M2 kali V2, berarti 100 kali 10 sama dengan M2 kali 40. M2 berarti sama dengan 25%. Jadi konsentrasi garam yang terbentuk pada percobaan C adalah 25%. Nanti saya akan berikan catatan yang sudah saya coret untuk hasil ini jawabannya di akhir video. Pertanyaan nomor 3, jika 10 sendok air dari gelas 1 ditambah 10 sendok air dari gelas 3, berapakah konsentrasi larutan yang terbentuk? Jawabannya rumusnya sama yang kayak tadi, sama yang nomor 2, yaitu diketahui M1-nya 25%, V1-nya 10 sendok, V2-nya 20 sendok atau 10 sendok 25% ditambah 10 sendok 0%. Ditanyanya M2. Berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ditulis M1-nya 25 dikali V1-nya 10, berarti 25 kali 10 sama dengan M2-nya belum ada, V2-nya itu 20, berarti 25 kali 10 sama dengan M2 kali 20. Berarti M2-nya sama dengan 12,5%. Jadi konsentrasi larutan yang terbentuk adalah 12,5%. Sekian dari penjelasan saya harap dapat bisa menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.